Oke, so hey what's up guys, ketemu lagi sama gue, si Furio3012 di channel YouTube gue. Seperti yang udah sempat gue bilang di Ngebakmi Tasokari Hotel episode sebelumnya, kalau pembahasan buat episode 4 sama 5 bakal gue gabung lagi kayak sebelumnya. Dan jujur, anime ini semakin episodenya berjalan, semakin banyak hal menarik buat dibahas, kayak di episode 4. Tapi buat kasusnya sih tidak terlalu menarik buat gue secara pribadi. Oke, gua rasa sekian basa-basinya, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini, anime Tasokari Hotel, episode 4 dan 5. Di awal episode 4, kita diperlihatkan dengan sedikit masa lalu dari Neko, si main karakter kita. Di sini kita ditunjukin sama scene soal wali kelas Neko waktu SD yang ditangkap oleh polisi karena melakukan tindakan pencabulan. Dan wali kelasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Lalu ada sedikit time skip waktu Neko duduk di bangku SMP. Ada salah satu teman sekelasnya yang meninggal karena tertabrak mobil yang membuatnya tidak bisa bicara lagi dengannya. Ya, kedua scene ini sebenarnya udah ditunjukin sejak episode pertama. Lebih tepatnya di opening. Gue sempat ngira kalau scene ini yang ditunjukin di openingnya adalah apa yang terjadi pada Neko di dunia nyata. Jadi skenarionya kayak Neko sebenarnya udah tewas dan polisi mulai melakukan penyelidikan soal kasus penusukan yang dialami Neko. Tapi ternyata itu salah, ternyata itu cuma sedikit kilas balik masa lalu dari karakter Neko. Kemudian setelah opening, hal pertama yang ditunjukkan pada kita adalah sebuah foto dari suatu tempat yang diselimuti oleh cahaya merah dan juga sebuah gerhana. Scene ini sempat gue lihat di trailernya dan itu tentunya bikin gue penasaran dengan apa maksud dari keadaan ini. Dan ternyata itu terjawab di episode kali ini. Oke, balik lagi ke pembahasan. Di sini Osoto protes ke Neko soal room service-nya Neko yang gak rapih dan ngasal banget. Tapi Neko kagak peduli, toh yang penting dia udah ngejalanin tugasnya. Terus waktu Neko curhat ke Atori soal ini, datanglah dua orang cewek. Satu berwajah handphone, sementara satunya lagi berwajah pelindung kepala kendo. Dan seperti biasa, mereka ngejelasin apa yang terjadi pada kedua tamu itu, lalu mengantar keduanya ke kamar masing-masing. Dan ya, seperti biasa mereka memulai pencarian jati diri mereka dan akhirnya mereka kembali mengingat nama mereka masing-masing. Yang berwajah handphone bernama Ariake Nagomu. Terus yang berwajah pelindung kepala kendo bernama Jitsu Ryoji Kyoe. Namanya keren ya, Jitsu Ryuji. Oke, dan ternyata kedua cewek ini tuh temenan sejak kecil dan juga anggota kendo di sekolah yang sama. Terus waktu Atori ngejelasin hal lain dari hotel, Osoto lewat. Dan tentunya Neko langsung ngusir Osoto supaya nggak ngeganggu tamu yang lain. Apalagi dengan status Osoto yang merupakan seorang kriminal. Kemudian setelah diusir Neko, Osoto pergi ke bar dan mesen kopi ke Meno. Di sini Kiriko nanya ke Osoto buat basa-basi. Pembicaraan mereka berkutat soal Osoto yang merupakan seorang pembunuh berantai. Dan Osoto di sini bilang dia lebih suka membunuh wanita dan meskipun di hotel banyak wanita, Osoto nggak bisa melakukan tindakannya. Dan akhirnya Kiriko ngasih sedikit hint kalau peraturan di hotel bekerja secara harfiah. Kalau Osoto yang membunuh, maka Osoto yang akan masuk ke neraka. Dan tentunya Osoto nangkep maksud dari Kiriko. Kemudian scene beralih pada Kyoe dan Nagomu di restoran. Intinya di sini mereka khawatir kalau mereka nggak bisa keluar dari hotel. Rencana mereka di dunia nyata bakal kacau berantakan. Kayak Nagomu yang mau nonton konser. Tapi Kyoe bilang kalau mereka punya jadwal latihan kendo di hari yang sama. Di sini Nagomu lebih mentingin nonton konser daripada latihan. Dan akhirnya Kyoe ingat sesuatu soal Nagomu. Gimana nih cewek selalu aja nggak serius soal kendo. Dan Kyoe marah soal itu. Ya intinya di sini mereka berdua cekcok lah. Terus waktu Kyoe pergi, Osoto ngemanfaatin kesempatan ini buat bisa ngobrol sama Nagomu. Bahkan sampai memalsukan identitasnya sebagai detektif khusus hotel dan dalam tanda kutip berniat membantu Nagomu. Sementara di waktu yang bersamaan, Kyoe dibantu sama Neko buat menyelidiki kembali kamarnya. Di sini Kyoe sedikit curhat soal Nagomu. Dan ya, Neko ngejelasin perbedaan soal orang yang melakukan sesuatu secara kompetitif sama yang ngelakuinnya secara casual. Dan tentunya kalau orang yang ngelakuin secara kompetitif, orang itu pasti selalu pengen menang. Sementara yang casual, ya yang penting dia ngejalanin aja. Dan juga setiap orang tuh punya caranya sendiri dalam bersenang-senang. Menurut Neko, itulah yang terjadi antara Kyoe dan Nagomu. Kemudian setelahnya mereka melanjutkan pencarian petunjuk mereka dan di saat yang bersamaan juga Nagomu melakukan hal yang sama
dan menemukan hal yang sama serta mengalami hal yang sama. Gue gak bakal ngejelasin secara panjang lebar soal apa yang terjadi pada mereka berdua, karena gue yakin kalian udah nonton episodenya juga. Gue bakal langsung lompat ke bagian Osoto yang menghasut Nagomu soal kejadian yang dia alami. Oke, seperti yang kita tahu kalau Osoto itu bilang ke Nagomu kalau semua yang terjadi pada dia itu adalah perbuatan Kyoe yang berusaha membunuhnya dan tidak mungkin sebuah kecelakaan. Di sini Osoto bertindak dalam tanda kutip sebagai antagonis atau mungkin penjahat dalam kasus ini. Apa yang membuat dia melakukan tindakan ini karena didasari oleh rasa penasaran dan juga pembuktian. Ini merujuk kembali pada apa yang dibicarakan olehnya dan juga Kiriko di bar. Pada dasarnya dia pengen membuktikan apakah benar membunuh orang di hotel akan membuat orang yang membunuh itu akan diseret ke neraka. Dan untuk membuktikan teori itu, dia memanfaatkan Nagomu dan juga Kyoe. Di mana dia mendekati Nagomu lalu menghasutnya dan juga memberitahu aturan palsu di mana jika orang yang masih hidup tewas di hotel, maka orang yang sudah tewas akan bisa kembali ke dunia nyata dan melanjutkan kehidupan mereka. Hingga pada akhirnya cara Osoto berhasil menghasut Nagomu dan membuatnya berniat membunuh Kyoe, meskipun memang tidak semulus itu juga. Di mana kedua sahabat ini, khususnya Kyoe, masih sempat meminta maaf pada Nagomu, dan pada akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab atas tewasnya Nagomu, dan pada akhirnya Kyoe memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya sendiri. Terus waktu Neko ngelihat Kyoe bersimbah darah dengan pedang menusuk lehernya, Nagomu yang panik langsung lari kabur keluar hotel. Dan waktu Neko mau ngejar Nagomu, si manajer langsung ngecegah dia dan bilang kalau udah terlambat buat ngejar Nagomu. Kemudian terjadi gempa dan juga gerhana. Lingkungan sekitar jadi gelap dengan cahaya kemerahan menyebar ke seluruh perbatasan dunia. Nagomu yang berlari menjauhi hotel berhenti di tempat begitu tanah di depannya amblas dan kegelapan abadi menampakkan diri di hadapannya. Sekumpulan tangan dengan mata berwarna biru di setiap telapaknya bergerak serentak menggapai Nagomu yang ketakutan. Ketika tangan-tangan dingin itu menyentuh kulitnya, dia menjerit namun perlahan suaranya menghilang, seiring dengan dirinya yang diseret ke neraka. Begitu selesai menarik si pendosa ke dalam neraka, tanah kembali utuh dan langit kembali menunjukkan warna kuning senja seperti sedia kala, mengabaikan fakta bahwa baru saja terjadi penghakiman pada si pembunuh. Oke, di sini kemudian Osoto yang udah lihat dalam tanda kutip neraka merasa sedikit tercerahkan dan juga rasa penasarannya terjawabkan. Ditambah Osoto juga bohong ke Neko soal dia yang tidak terlibat dengan masalah kedua gadis itu. Kemudian di hadapan jasad Kyoe, manajer bilang kalau tewas di hotel, jiwa orang yang tewas akan menghilang seperti abu. Entah apakah mereka bakal pergi ke akhirat atau ke kehampaan. Oke, di sini mari kita sedikit berdiskusi soal Osoto dan langsung aja kita ke intinya. Apakah kita bisa menyalahkan Osoto soal kejadian ini? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, karena memang dirinya lah yang bikin Nagomu dan Kyoe berantem sampai bikin Kyoe tewas dan Nagomu diseret ke neraka. Tidak, karena ini murni muncul dari rasa penasarannya akan kebenaran yang masih didasari oleh kata konon. Gue bisa bilang kalau misalnya gue ada di posisi Osoto, gue bakal penasaran juga dengan kebenaran yang masih pakai kata konon. Dan gue tentunya pengen ngeliat bukti nyata kalau membunuh orang lain di hotel, orang yang membunuh bakal diseret ke neraka. Ibaratnya tuh kayak gini lah, kayak pamali. Contoh kenapa nggak boleh gunting kuku malam-malam, sama kenapa nggak boleh buka payung di dalam ruangan. Otomatis dengan larangan seperti itu, gue penasaran dong, kenapa nggak boleh sih? Dan akhirnya setelah gue lihat-lihat, setelah gue pikir-pikir lagi, dan ketika gue tahu kenapa, ya rasa penasaran itu bakal hilang dengan sendirinya. Dan itulah yang terjadi pada Osoto. Dia penasaran pada apa yang masih konon dan butuh bukti untuk membuktikan kata konon itu. Meskipun gue tidak bisa membenarkan tindakan Osoto dan juga gue nggak bakal ngakuin hal se-ekstrem itu kalau ada di posisi Osoto. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah soal neraka yang muncul di episode kali ini. Gue suka anime ini tuh setelah disinggung di episode sebelumnya langsung dimunculin di episode ini. Meskipun kita memang tidak diperlihatkan secara jelas soal nerakanya tuh kayak gimana. Kita cuma ditunjukin dalam tanda kutip gerbangnya doang. Dan juga tangan yang nyeret Nagomu ke neraka. Entah apakah kita akan diperlihatkan lebih detail soal neraka ini atau enggak di episode-episode yang akan datang nantinya. Next yang bakal dibahas itu soal kok malah Nagomu sih yang dibawa ke neraka. Kan Kyoe yang meng-endgamekan dirinya sendiri. Nah, yang gua tangkep adalah karena Nagomu pegang katananya waktu Kyoe berusaha logout dari dunia. Jadi, dunia perbatasan itu menganggap kalau Nagomu lah pelakunya karena secara tidak langsung dialah yang membunuh Kyoe. Dan juga dunia nggak bakal bisa menyeret Kyoe ke neraka karena dia udah tewas. Kurang lebih kayak gitu. Ya, penjelasan yang simpel, ya kan?
Dan impresi gue buat episode kali ini, ya oke lah, cenderung bagus. Meskipun gue kurang terlalu suka dengan kasusnya di episode kali ini. Kalau misalnya dieksekusi dengan cara yang biasa. Gue gak bakal terlalu suka sama episode ini kalau kasusnya berakhir dan Kyoe dan Nagomu saling maaf-maafan dan saling mengikhlaskan. Tapi untungnya semua berakhir dengan skenario terburuk yang membuat kita mendapatkan atau ditunjukkan dengan neraka dalam anime ini. Oke, kemudian kita beralih ke episode 5. Gue bakal langsung ke intinya aja. Episode 5 itu nggak terlalu menarik, baik itu dalam kasus ataupun hal-hal yang disampaikan oleh karakter-karakternya. Untuk kasusnya tidak sepenuhnya jelek. Masih bisa diikuti dengan cukup seru, meskipun memang kalau misalnya kalian fokus ke detail-detail yang ditampilkan, itu pasti kalian udah bisa nebak ini kasusnya bakal lari ke arah mana dalam sekali nonton. Dan apakah gue termasuk orang yang langsung sadar saat pertama kali tonton? Tentu tidak. Gue baru sadar sama petunjuk-petunjuknya waktu gue nonton ulang buat bikin skrip pembahasan ini. Itu petunjuk jas banget, padahal aku bisa gue nggak sadar. Oke, balik lagi ke pembahasan. Jadi buat kasusnya, nggak terlalu menarik banget dan juga tidak menggiring kita ke sesuatu yang sangat besar. Tapi ada sedikit poin-poin menarik yang bisa gue bahas di sini. Yang pertama ada Neko, yang sekali lagi menunjukkan sikap apatis pada suatu hal, khususnya untuk dirinya sendiri. Contohnya waktu Neko ngobrol sama Kyoko. Terus Kyoko nanya soal apa yang bakal Neko lakuin kalau pasangannya selingkuh tapi masih suka sama orang tersebut. Di sini Neko ngejawab kalau dia nggak bakal ambil pusing soal itu. Dan nambahin ya selama dia bisa mencintai orang tersebut atau mungkin dalam kasus Neko adalah idolnya atau idolanya, buat Neko itu udah cukup. Dan buat dia yang terpenting adalah perasaan atau emosinya sendiri. Ini tuh kayak kata-kata klise, mencintai itu tidak harus memiliki. Ya kayak gitulah. Nah, daripada apatis, mungkin lebih cocok kalau nyebutnya tuh Neko itu tuh orang yang berpikir rasional dan juga ngelihat dari sudut pandang yang cukup positif. Ya meskipun sudut pandang positifnya ini tuh agak sedikit nyeleneh. Udah sih gitu aja, kita cuma sedikit diperdalam pada karakter Neko. Selebihnya sih udah nggak ada lagi yang bisa dibahas dari Neko di episode kali ini. Terus poin kedua adalah soal Osoto yang di episode kali ini dia tidak bertindak sebagai dalam tanda kutip antagonis atau penjahat. Dia cukup banyak membantu Neko di episode kali ini, meskipun memang dengan caranya sendiri. Dia tidak terlalu menghasut dan juga tidak terlalu menyebalkan, tidak seperti di episode 4. Jadi Osoto dari yang sejauh ini diperlihatkan, gua rasa tidak bisa diklasifikasikan sebagai penjahat. Dia perannya masih antagonis atau karakter yang bertentangan dengan protagonis atau MC atau mungkin Neko dalam kasus ini. Jadi karakter kayak gini tuh ngingetin gua sama Nagito Komaeda sama Koki Chiyoma dari Danganronpa series. Mereka berperan sebagai antagonis yang mengganggu MC kita, tapi mereka bukan penjahat utamanya. Dan mereka juga punya, dalam tanda kutip, keinginan yang sejalan dengan MC kita. Jadi gua rasa Osoto masuk ke klasifikasi karakter seperti itu. Apalagi kita belum ditunjukin dengan 100% masa lalu dari Osoto. Apakah benar dia merupakan seorang kriminal? Apakah benar dia yang melakukan penusukan pada Neko? Apakah benar dia yang melakukan semua hal-hal yang terjadi di episode 3? Ya kita masih belum tahu kan sampai sejauh itu. Terus poin ketiga adalah soal masih ada orang yang ingat kejadian di hotel, bahkan setelah mereka kembali ke dunia nyata. Ini jadi satu-satunya poin yang paling menarik di episode 5 kali ini. Dimana ini pertama kali diucapkan oleh Osoto, dan tentunya gua ragu soal kebenaran ini. Tapi setelah Neko nanya ke Kiriko soal kebenaran itu dan dijawab sama Kiriko kalau itu benar, ini jadi poin yang menarik. Apakah nanti Neko, kalau misalnya masih hidup, setelah balik ke dunia nyata, dia bakal masih ingat sama kejadian di hotel atau tidak? Karena kemungkinannya juga lumayan kecil kan, 1:500.000 orang. Tapi ya kita lihat aja nanti. Dan ya itulah pembahasan episode 5-nya, karena seperti yang udah gue bilang ini tidak terlalu menarik. Jadi gue cuma ngambil hal-hal yang menariknya aja sama kayak episode 2. Dan kalau misalnya lancar, gak ada hambatan, minggu depan gue bakal bahas episode 6-nya sendiri. Jadi nggak digabung sama episode 7. So itulah dia guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 4 dan 5 anime Tasokare Hotel. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furyu 3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.